Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu Merdeka Belajar dan apa-apa saja yang menarik di dalam Merdeka Belajar itu dalam hubungannya dengan pendidikan di negara kita. Kita tahu bahwa sejak tahun 2002 sekarang ini, mulai 2001 sebetulnya digagas kurikulum Merdeka. Inti dari kurikulum Merdeka adalah bahwa bagaimana lembaga pendidikan atau sekolah itu dibuat lebih enjoy, lebih merdeka, lebih bebas. Banyak administrasi yang dipangkas. Banyak kelonggaran-kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada sekolah sehingga sekolah itu mampu melakukan improvisasi, mampu melakukan sesuatu yang mereka inginkan. Yang penting adalah apa yang diinginkan itu tercapai. Proses diserahkan kepada sekolah. Tetapi ada hal yang sangat menarik akhir-akhir ini tentang Merdeka Belajar, yaitu Menteri Pendidikan mengubah masuk ke perguruan tinggi negeri yang dulunya dengan tes potensial akademik, yaitu tes pelajaran, matematika, fisika, kimia, biologi untuk anak IPA misalnya, sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi untuk anak IPS, di samping bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, sekarang dirubah. Sekarang dirubah menjadi tes potensial skolastik. Tes potensial skolastik bukan mata pelajaran. Tes potensial skolastik lebih cenderung ke kemampuan logika, wawasan, di mana isinya kurang lebih ada 4. Yang pertama adalah kemampuan verbal, di mana anak-anak itu nanti ada soal-soal idiom, kontradiktif, persamaan kata, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah soal-soal logis matematika dasar, dan soal yang mungkin lumayan banyak dengan kecepatan tertentu. Kemudian yang ketiga adalah logika, puzzle dan lain sebagainya. Kemudian baru yang keempat adalah kemampuan bahasa Inggris, pemahaman. Ini gambaran dari tes potensial skolastik yang intinya bukan mata pelajaran. Ini menarik karena akan ada perubahan yang cukup signifikan di sekolah. Salah satu alasan mengapa tes masuk ke perguruan tinggi negeri itu dirubah adalah bahwa salah satu upaya masuk ke perguruan tinggi negeri itu banyak dibantu oleh bimbingan belajar atau bimbel. Data menunjukkan bahwa hampir 40-50% anak yang masuk ke perguruan tinggi negeri itu adalah anak-anak yang mengikuti bimbingan belajar. Nah, sementara bimbingan belajar itu biayanya cukup besar. Artinya orang-orang yang punya kemampuan ekonomi itulah mereka yang bisa ikut bimbingan belajar dan kemungkinan diterima ke perguruan tinggi negeri akan lebih besar. Pertanyaannya adalah, apakah dengan tes potensial skolastik akan menyelesaikan itu? Orang-orang akan meninggalkan bimbingan belajar? Saya pikir tidak seperti itu. Mengapa? Karena kita tahu bahwa sekolah dikatakan baik untuk SMA, sekolah dikatakan sukses apabila sekolah itu mampu mengantarkan anak didiknya masuk ke perguruan tinggi negeri dengan jumlah yang cukup besar. Makin banyak yang diterima dari perguruan tinggi negeri sebuah sekolah, maka sekolah itu dianggap makin baik. Oleh karena itu jangan heran bahwa hampir semua sekolah untuk kelas 12 atau kelas 3 SMA, maka upaya-upaya pembelajaran supaya bisa diterima ke perguruan tinggi negeri, drill soal, latihan soal-soal yang biasanya diujikan di sana, kemudian berkolaborasi dengan bimbingan belajar itu dilakukan. Gitu. Bimbingan belajar pun karena mereka memang mengkonsentrasikan diri untuk itu, mereka bekerja sama dengan orang-orang yang ahli, bahkan mereka bekerja sama dengan orang-orang yang biasa membuat soal-soal masuk perguruan tinggi negeri, sehingga mereka tahu gambaran itu, lalu mereka
rekrut orang-orang untuk membayar tertentu ikut bimbingan belajar mereka, dan realnya bahwa yang ikut bimbingan belajar mereka itu banyak diterima di perguruan tinggi negeri, maka pasti orang akan tetap berebut, orang akan tetap berupaya mengikuti bimbel. Mengapa? Sesuatu yang itu menjadi hal yang cukup baik, maka pasti akan dikejar. Masuk ke perguruan tinggi negeri adalah sesuatu yang diidamkan oleh anak-anak SMA yang mau kuliah. Nah, bimbingan belajar membantu itu. Dan realnya memang ada hasilnya dari data yang ada. Maka jangan heran bahwa nantinya pun bimbingan belajar akan berupaya mengupayakan bagaimana cara tes potensial skolastik itu mereka pelajari, dan orang-orang akan tetap ke sana. Dan kalau kita lihat biayanya, biaya yang dikeluarkan masuk ke bimbel dan biaya pengurangan biaya apabila mereka bisa diterima di perguruan tinggi negeri tanpa harus tes mandiri ataupun yang lain, maka jelas biaya itu akan lebih murah. Investasi yang dikeluarkan oleh orang tua ke bimbingan belajar akan lebih murah dibandingkan dengan pengurangan-pengurangan itu. Artinya secara ekonomi, secara teori manajemen pasar dan lain sebagainya, bahwa itu akan tetap dikejar. Karena itu akan mengantarkan ke sesuatu kesuksesan. Ini yang terjadi, sehingga kalau alasannya salah satunya itu, maka alasan itu sebetulnya tidak terlalu menarik. Mengapa? Karena pasti sekolah pun akan mempersiapkan anak-anaknya untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Kalau dulu tes potensial akademik, maka anak-anak itu di-drill di kelas 12, belajar soal-soal dan lain sebagainya supaya bisa masuk ke perguruan tinggi. Sekarang sekolah-sekolah akan mempersiapkan tes potensial skolastik sehingga bisa mengantarkan ke sana. Sementara bimbel mengkonsentrasikan itu. Secara teori pasar bahwa sesuatu yang menguntungkan, sesuatu yang menurut orang tua dan lain-lain bahwa itu penting, maka itu akan dikejar. Sesuatu yang banyak peminatnya, harganya akan lebih mahal, itu standar. Dan kalau kita lihat juga harga itu dibandingkan dengan investasi, pengurangan kemungkinan kalau diterima, maka itu sebuah investasi yang tidak terlalu besar. Jadi sekali lagi akan kesulitan untuk menghapus atau mengurangi bimbingan belajar kalau seperti ini. Nah, yang justru akan sedikit lebih membahayakan adalah menurut saya, tetapi juga akan menarik nantinya, adalah bahwa sekolah, kalau dulu sekolah itu konsentrasi ke pelajaran-pelajaran yang mengantarkan ke masuk ke perguruan tinggi negeri, sehingga saat kelas 3 atau kelas 12, maka sekolah itu akan mempersiapkan matematika, fisika, kimia, biologi untuk anak-anak IPA, bagaimana soal-soalnya, drill-drill soal-soal yang mengacu ke tes-tes masuk ke perguruan tinggi negeri. Kemudian yang IPS pun juga sama, sosiologi, ekonomi, geografi, kemudian yang lain itu juga dipersiapkan seperti itu. Nah, kalau dulu pelajaran-pelajaran tertentu dipinggirkan, hanya pelajaran-pelajaran yang mengarah ke masuk ke perguruan tinggi negeri yang dikonsentrasikan, sekarang yang akan mengkhawatirkan apabila itu terjadi, apabila sekolah-sekolah justru mengkonsentrasikan ke tes potensial skolastik. Artinya apa? Pelajaran yang akan dipinggirkan untuk sementara waktu, drill tes potensial skolastik, itu yang akan diupayakan. Sehingga yang dipinggirkan sekarang, yang kurang diperhatikan adalah pelajaran. Kenapa? Karena sekolah hanya berharap bagaimana dia masuk ke perguruan tinggi negeri. Walaupun memang
katanya hanya tes-tes tertentu atau hanya ujian-ujian tertentu, tes mandiri tetap pakai tes potensial akademik dan lain-lain, tetapi intinya perubahan itu ada. Ini yang menjadi masalah. Tujuan mungkin tidak tercapai, tetapi sekolah itu akan meninggalkan pelajaran. Walaupun jelas tidak akan ditinggalkan semuanya, tetapi karena sekali lagi kesuksesan sekolah adalah bagaimana mereka mampu mengantarkan anak-anak ke perguruan tinggi negeri. Kalau dulu kelas 3 itu semuanya dipinggirkan pelajaran, hanya pelajaran yang mengarahkan ke masuk ke perguruan tinggi negeri yang dikonsentrasikan. Sekarang karena yang masuk ke perguruan tinggi negeri adalah tes potensial skolastik, maka pelajarannya yang dipinggirkan. Maka tes potensial skolastik yang akan diupayakan, drill soal, latihan, dan lain sebagainya. Bimbingan belajar pun juga akan mengarah ke sana. Apabila bimbingan belajar itu nanti tetap mengantarkan anak-anak itu bisa diterima di perguruan tinggi negeri, maka bimbel tetap akan dikejar. Nah, yang jadi masalah adalah itu. Yang jadi masalah adalah apabila sekolah justru meminggirkan mata pelajaran, justru berkonsentrasi di tes potensial skolastik. Saya pikir sebuah kebijakan tidak hanya itu tujuannya, tapi banyak hal yang lainnya, sehingga harapannya itu pendidikan di negara kita akan menjadi lebih baik dan lebih baik, selalu mengalami peningkatan. Mungkin itu saja diskusi kita, hanya melihat tes potensial skolastik dan masuk ke perguruan tinggi negeri, tidak melihat hal-hal yang lain yang mungkin bisa kita akan diskusikan di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Sekali lagi terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.